Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saudara harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mari kita mulai pembelajaran IPA kita hari ini yang akan membahas tentang air. Kita tinggal di bumi. Dan telah kita ketahui bahwa permukaan bumi itu lebih banyak berupa perairan daripada berupa daratan. Ternyata daratan yang di bumi itu hanya 29%, sisanya 71% berupa air. Nah, dari keseluruhan air itu ternyata 97%-nya berupa air asin yang merupakan air laut. Dan 3%-nya berupa air tawar. Air tawar itu adalah terbagi lagi menjadi dua, 66% air di kutub yang masih berupa es dan 33% berupa air yang bisa kita gunakan. Air yang bisa kita gunakan itu apa aja? Ada air danau, ada air sungai, dan ada air tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat air. Air kan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama untuk mandi. Yang kedua untuk minum. Selanjutnya untuk mencuci. Dan untuk menyiram. Tapi selain 4 ini, masih banyak lagi kan manfaat dari air. Ya kan? Untuk memasak, untuk mencuci motor, untuk lainnya. Masih banyak lagi manfaat dari air. Nah, karena kita terlalu sering menggunakan air, kok airnya nggak habis-habis ya? Kenapa? Karena kan kita sudah tahu bahwa air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang nggak bisa habis. Kenapa seperti itu? Karena ada yang namanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali ke bumi yang menyebabkan persediaan air tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat air, kita tetap harus bijak dalam penggunaan air. Nah, garis besar dari siklus air itu apa aja sih? Ada 3 ya Kak garis besarnya. Yang pertama adalah penguapan, yang kedua adalah pembentukan awan, dan yang ketiga adalah hujan. Nah, dari 3 ini Ustazah akan menjelaskan lagi secara detailnya. Siklus air itu seperti apa? Ada evaporasi, ada transpirasi, ada kondensasi, ada presipitasi, infiltrasi. Nah, yang pertama adalah penguapan ya. Penguapan itu termasuk yang mana? Nah, di sini yang merupakan penguapan adalah evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah penguapan air tanah dan transpirasi adalah penguapan air tanaman. Nah, setelah mengalami penguapan, transpirasi ini dan evaporasi ini akan terjadi kondensasi. Nah, sebelumnya sudah saya akan menjelaskan lagi evaporasi dan transpirasi itu karena apa? Karena adanya panas matahari. Akhirnya dari panas matahari ini itu menyebabkan air-air itu akan mengalami penguapan. Selanjutnya titik-titik uap airnya itu mengumpul di langit. Dan terbentuklah yang namanya awan. Proses pengumpulan air ini, titik-titik uap ini menjadi awan dinamakan dengan kondensasi. Nah, kan ada yang namanya angin, ada pergerakan udara. Awan-awan ini pun juga bergerak mengikuti arah angin. Nah, ketika awan ini sudah merasa penuh untuk menampung titik-titik uap ini, akhirnya terjadilah hujan. Dengan proses turunnya titik-titik awan ini menjadi hujan dinamakan presipitasi. Nah, kembali lagi
Karena hujan, akhirnya airnya masuk lagi ke dalam tanah, meresap lagi ke dalam tanah. Dan ada yang namanya proses infiltrasi. Infiltrasi itu apa? Proses pergerakan air ke pori-pori tanah. Jadi hujan itu tadi kan airnya turun ke tanah lagi. Nah, air yang turun ke tanah lagi itu ada yang masuk ke pori-pori tanah yang akhirnya akan secara lambat kembali lagi ke laut. Ada juga yang menjadi air permukaan. Air permukaan itu ya air yang tampak seperti air sungai, air danau, dan air permukaan ini yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah terjadi siklus air, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghemat air. Cara menghemat air adalah yang pertama, gunakan air seperlunya. Kalau kita tidak menggunakan air, kalau kita nggak butuh air ya sudah, nggak usah digunakan. Seperti kalau keran air gitu, dimatikan kalau nggak digunakan. Yang kedua, cucilah peralatan makan dengan air dalam wadah. Lebih baik airnya tuh kayak air dalam baskom, air dalam ember, airnya alat makannya tuh dicuci di tempat itu aja. Yang ketiga, gunakan air bekas cucian sayuran dan beras untuk menyiram tanaman. Jadi air bekas cucian sayuran dan beras itu sebenarnya masih bisa digunakan lagi untuk menyiram tanaman, tidak perlu dibuang lagi. Dan yang terakhir adalah matikan keran jika tidak digunakan. Seperti ketika kita mandi. Kita mandi kan biasanya kerannya menyala atau airnya mengalir. Nah, ketika kita sabunan, kita menggunakan sabun, itu lebih baik kerannya dimatikan dulu. Selanjutnya, kalau mulai mandi lagi, membilas badannya lagi, baru dinyalakan lagi airnya. Itu pun juga sama ketika kita menggosok gigi. Sama. Ketika berkumur, bolehlah kerannya dinyalakan, airnya mengalir boleh. Tapi ketika kita menggosok gigi, itu kerannya dimatikan dulu, biar tidak ada pemborosan air. Dan ketika akan berkumur lagi, membersihkan sisa gosok gigi, boleh kerannya dinyalakan lagi. Kalau sudah selesai, sudah tidak butuh air lagi, dimatikan lagi keran airnya, biar kita nggak boros dalam penggunaan airnya. Nah, selanjutnya dampak siklus air pada peristiwa di bumi. Yang pertama adalah banjir. Kenapa banjir? Merupakan dampak dari siklus air. Siklus air itu kan terjadinya proses hujan, penguapan, pembentukan awan seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Nah, banjir itu terjadi ketika volume air yang turun ke tanah lebih banyak daripada volume air yang menguap. Akhirnya terjadilah banjir. Dan yang kedua adalah kemarau panjang. Kemarau panjang ini kebalikan dari banjir. Kemarau panjang ini terjadi dikarenakan terik mataharinya yang terlalu tinggi. Jadi penguapan airnya terlalu tinggi dibandingkan peresapan airnya. Untuk saat ini adalah hujan lebih sedikit dibandingkan kemarau panjangnya. Nah, yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor ini adalah terjadi ketika berada di dataran tinggi. Sama kondisinya tanah longsor sama kayak banjir, adalah frekuensi volumenya hujan lebih tinggi daripada volumenya penguapan air. Karena kita ketahui di daerah dataran tinggi adalah daerah yang tinggi. Daerah yang dingin. Volume untuk panas mataharinya lebih sedikit dibandingkan di daerah di dataran rendah. Seperti itu. Dan yang keempat adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari siklus air itu adalah ketika kita membakar hutan, ketika kita melukai tanah itu akan mengurangi fungsi tanahnya itu akan berkurang.
daya serap airnya dari tanah itu akan berkurang dikarenakan tanah itu terlalu sering dibakar. Dan itu berdampak pada banjir ketika hujan. Jadi kalau bisa, bijaklah dalam bertindak, tidak membakar hutan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah Rista. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri ke Ustazah Rista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.